Kabar gembira, siap-siap bantuan beras 10 kg cair lagi selama 3 bulan. Catat, ini dia jadwalnya. Pak Arief melihat kondisi seperti ini, ada sejumlah titik-titik yang kemudian akan mengalami dampak ya Pak ya, dari terjadinya fenomena El Nino ini. Ketahanan pangannya, stok pangannya aman gak nih Pak? Terus upaya apa yang dilakukan untuk memastikan bahwa stok pangannya selalu aman? Terima kasih Mbak Wefri dikasih kesempatan untuk menjelaskan karena ini isu terus-menerus. Tadi pagi baru selesai meeting dengan Menteri Dalam Negeri, kemudian ada Bu Menteri Keuangan, ada Kepala BMKG, kemudian ada Kepala BPS gitu ya. Di depan seluruh gubernur, bupati wali kota, 514 kabupaten kota, 38 provinsi. Ya, sedemikian kita merasa menjaga pangan, inflasi sangat penting. Ya. 2 minggu lalu Pak Presiden mengundang kita semua, nanti termasuk Pak Suharyanto juga, Kepala BMKG. Di situ disampaikan bahwa memang Agustus September itu akan potensi kita mendapatkan El Nino itu 60-80. Nah, kemudian perlu disampaikan bahwa ada produk juga yang kalau kering itu malah bagus. Contohnya garam, ya. Jadi semakin kering semakin bagus. Tetapi mitigasi kita sebenarnya sudah mulai dari tahun lalu, kemudian di awal tahun 2023. Salah satu yang Pak Presiden concern selain keuangan, energi, satu lagi adalah pangan. Sehingga seminggu sekali tentunya kami harus mengupdate kondisi terakhir. Mengenai stok pangan, yang pertama tadi saya sampaikan bahwa sampai dengan akhir 2023 nanti stok pangan komoditas strategis kita aman. Ya. Yang pertama mengenai beras, beras itu Badan Pangan Nasional sudah menugaskan Bulog untuk menyerap sebanyak 2,4 juta ton. Tahun lalu serapan Bulog hanya 990.000 ton. Tahun ini 2,24 juta ton. Sumbernya kita yang pertama harus mengutamakan produksi dalam negeri. Ya, dalam negeri menjadi prioritas sehingga kita harus jaga harga di tingkat petani supaya baik. Kemudian di hilirnya juga inflasinya terjaga dengan baik karena itu akan berpengaruh kepada daya beli masyarakat. Kemudian yang berikutnya lagi kalau kita lihat cadangan pangan kita terus meningkat. Ya, sebelumnya hanya 200.000, 300.000 ton, 750.000, hari ini sudah 800.000. Perintahnya Pak Presiden dalam 1 bulan ke depan harus di atas 1 juta ton. Kemudian dalam 3 bulan terakhir ya kita juga melakukan bantuan pangan. Jadi bantuan pangan berupa beras itu ada untuk 21,353 juta KPM. Keluarga penerima manfaat, tentunya dari Kemensos datanya diminta diberikan 10 kilo kali 3 bulan. Jadi kita harus ganjel gitu ya, supaya saudara-saudara kita ini yang memerlukan nggak kurang. Nah, atas izin Presiden dalam meeting, dalam ratas ya, rapat terbatas dengan Pak Presiden 2 minggu lalu, kami juga sudah menyiapkan, sudah menugaskan Bulog untuk Oktober, November, dan Desember melakukan hal yang sama. Jadi nanti akan ada alokasi sebanyak 21,3 juta KPM lagi kali 10 kilo. Jadi itu 600.000 ton. Jadi masyarakat ini tentunya dapat bantuan 600.000 ton kali 2 ya 1,2 juta ton plus ya SPHP. SPHP itu stabilisasi pasokan dan harga pangan yang ini terus diberikan itu sekitar 1,2 juta ton. Jadi Bulog ini hari ini ekstra keras lah kerjanya ya bersama Badan Pangan tentunya dengan seluruh pemerintah daerah. Nah, bagaimana dengan produk-produk yang lain selain beras? Produk-produk ini kita sudah mitigasi untuk beberapa produk yang bisa diperpanjang shelf life-nya, umur simpannya seperti daging ayam, daging ruminansia, bisa sapi, kerbau, itu sudah kita stok ya. Kita stok lebih awal, kemudian menggunakan cold storage, pendingin-pendingin. Nah, di sini kita juga akan pastikan bahwa kebutuhan kita sekitar 700.000 ton itu juga
tersecure dengan baik. Ya. Kemudian ada produk yang memang agak sedikit kita harus kerja keras, itu produk-produk hortikultur. Jadi seperti cabai, Mbak Mevri kan kalau makan cabai nggak mau yang udah kering, maunya kan yang masih hijau buat makan tahu. Nah ini culture juga di Indonesia itu pengennya segala harus fresh gitu, sehingga memang seperti Bank Indonesia, kemudian teman-teman Kementan ini extra effort untuk tetap ya melakukan tanam medianya tidak harus di tanah. Jadi beberapa sudah memang ada urban farming, kemudian ditanam beberapa benih. Nah itu juga salah satu yang harus dikerjakan. Kemudian barang-barang yang dari import ya, dari import itu misalnya bawang putih gitu ya. Bawang putih itu kenapa kenaikan harganya cukup tinggi? Karena memang harga di Tiongkok itu 1.200 US per tonnya. Dari sebelumnya itu 600, 800. Jadi kalau ini bukan karena keterlambatan, bukan karena macet, distribusinya bukan. Ini memang karena harga di Tiongkok itu meningkat. Kemudian kalau dulu dolarnya 13.500, hari ini 15.000. Jadi ini mesti diberikan informasi yang benar-benar valid per produk, detail ya, karena Pak Presiden tuh mintanya tolong dihitung ulang, tolong dicermati. Sehingga dalam meeting tadi pagi bersama seluruh pimpinan daerah, setiap kepala daerah itu bertanggung jawab atas pangan di daerah masing-masing. Sedangkan kita semua dari pemerintah pusat juga membantu dalam mendorong kegiatan ini. Sehingga tadi disampaikan Mbak Mevri, gerakan pangan murah ya itu dilakukan setiap saat sekarang.